Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meraih ridho ilahi bersama melukis simfoni pelangi. Kita udah kayak Osi Cis ya. Ini udah post loh Mbak Oki. Selamat datang Ini Osi. Pinter Mbak Oki Cindy, ya. Cisnya gak ada. Iya, jadi kita mau podcast bareng Mbak Oki. Emang ini podcast Ini deh. pods, harusnya sih backgroundnya ada pods DS gitu ya. Tapi saya lagi libur, jadi kita berdua aja teman-teman. Jadi kalau pods tuh Mbak Oki ada ini. Oke. Tuh udah kayak TV ya, isinya ada bocoran soal-soal. Nah, jadi teman-teman selamat datang di pods. Apa Mbak Oki? Apaan? Kerjain podcast Dokter Cindy. Oh, Yeay. podcastnya adalah podcast Dokter Cindy. Podcastnya bukannya pakai begitu-begituan? Harusnya pakai mic gitu kan. Prepare banget sih biasanya. Kayak buat Kayak radio yang sini gitu nih, kan. sama dokter spesialis saraf sama psikolog. Berarti ini bukan podcast dong. Iya sih ya. Kita lebih ke bincang-bincang santai banget. Tapi kali ini tuh udah disiapkan Boki segalanya. Termasuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya dari sibling. Jadi tema hari ini adalah apa Boki tahu nggak? Tahu. Masa nggak kayak masa sama Instagram? Tahu. Yaitu halalkan atau tinggalkan. Oh, ini Terus pasti disukain anak-anak muda nih. Iya. Biasanya kalau tema-tema cinta tuh ya, biasanya Mbak Kia kalau lagi seminar pranikah, pengajian Banyak pranikah rame banget. Bener. Kalau di Tapi- sini tuh sebenarnya biasanya tes-tes kesehatan pranikah, apa aja yang harus dites pemeriksaan gitu biasanya. Halo cantik. Ihonisha. Oh, cantik Uma. Ada kembaranku guys. Inilah ya kalau udah Osi udah bergabung. sayang, Aduh, ada aja yang tidak gambarannya. terduga datang. Bunda Cindy. Aduh, cakep banget. Ih, rambutnya tuh belah samping lagi kayak iklan sampo tuh. Ini nih. Tuh, teman-teman capture. Boki mana? Boki nggak masuk. Enggak, ini kan kembarannya Cindy. Mirip banget. Aduh, matanya ini. Jadi sambil santai-santai aja, jangan sebentar. Agak miring ya kamera saya. Iya. Jadi teman-teman sekalian, ini menarik ya, karena kalau setiap kali ada seminar pranikah, biasanya anak-anak muda keluar dari gedung pernikahan langsung pengen nikah. Padahal menikah itu, ya itu bagus ya, menikah itu mau menyempurnakan setengah agama, niatnya baik, terhindar dari perzinahan atau maksiat dan bla bla bla, itu semuanya baik. Tapi kita juga harus tahu bahwa menikah itu butuh persiapan. Menikah itu ibarat kita masuk ke medan perang, Dek. Bayangkan kalau kita tidak punya peralatan lengkap, pasti kalah di medan perang tersebut. Begitu pula dengan pernikahan. Ketika kita masuk ke dalam mahligai pernikahan butuh persiapan. Persiapan itu apa aja sih? Tentu saja persiapan lahir batin ya, termasuk diantaranya persiapan ilmu, persiapan mental, persiapan finansial untuk yang laki-laki karena menafkahi. Sehingga itu harus dipersiapkan supaya nanti ketika masuk ke medan rumah tangga atau mahligai rumah tangga dia siap. Nah sebentar, setuju Mbak Oki. Tapi kalau masalah finansial katanya ada yang nanti nikah rezekinya diperbanyak. Nah, itu gimana? Nah, Mbak itu Oki? betul. Biasanya ada pertanyaan nih seperti ini. Betul, makanya Rasulullah SAW ingatkan teman-teman sekalian, wahai pemuda, barang siapa yang mampu, maka menikahlah. Mampu di sini itu maksudnya adalah bukan hanya mampu secara biologis, tapi juga mampu secara finansial karena menafkahi anak orang. Tapi bukan berarti kita harus kaya Kaya raya, raya. harus punya apa-apa baru menikah, enggak. Yang penting sang laki-laki adalah seseorang yang Pekerja keras nih. dan bertanggung jawab dan ngerti tugasnya sebagai seorang kepala keluarga. Salah satunya adalah menafkahi. Surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi di situ dijelaskan bahwa seorang laki-laki itu tugasnya adalah untuk menafkahi. Jadi kalau Cindy bilang, tapi kan nanti kalau menikah Allah akan kayakan, itu betul. Tapi sejak awal sang laki-lakinya harus juga prepare, mempersiapkan diri Dan juga tanggung jawab. mungkin harus lebih dekatkan diri kepada Allah. Itu penting nggak Mbak Oki? Apakah hanya laki-laki aja atau perempuannya juga? Mau nikah nggak nikah ya tiap saat mendekatkan diri pada Allah setuju. dong. Kenapa? Karena kalau nggak mendekatkan diri pada Allah, kalau laki-laki dan perempuan nanti bisa kebablasan. Tapi kalau dia mendekatkan diri kepada Allah, ada apa-apa nanti di tengah perjalanan mereka berinteraksi, mereka akan tahu batasan-batasan karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kalau kita lihat ganteng luar biasa, digambarkan kan begitu di dalam Quran. Kemudian beliau itu pergi jauh dari kampung halamannya. Kadang kalau kita buat maksiat itu kalau di tempat sendiri khawatir ketahuan nggak enak, tapi kalau tempatnya jauh, orang-orang nggak kenal kita, kemudian di tempat yang tersembunyi di sebuah kamar ada wanita yang cantik di hadapannya, Nabi Yusuf alaihissalam tertarik juga. Tapi
Nabi Yusuf alaihissalam tidak melakukan apa-apa, menghindar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedekatan kepada Allah itu mempengaruhi kita dalam bertindak tanduk, khususnya dalam hal ini kita bahas interaksi perempuan dan laki-laki ya. Oke, itu adalah teman-teman ya, deskripsi baru pembukaan ya. Sama satu lagi deh. Nabi Nabi Yusuf alaihissalam juga begini. Tiba-tiba ketika berada perempuan cantik di hadapannya, perempuan cantik tersebut digambarkan namanya Zulaikha ya, walaupun di Al-Quran gak ada namanya Zulaikha atau Zulaika gitu ya. Digambarkan Zulaika jatuh cinta banget sama Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga tertarik pada Zulaika dan bisa aja melakukan apa-apa. Orang gak ada orang kok. Pemuda jiwanya masih luar biasa gitu ya, masih menggelora gitu. Tapi kemudian Nabi Yusuf alaihissalam melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Maka salah satu tanda-tanda dari Tuhannya adalah melihat wajah ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Jadi lihat didikan yang baik dari orang tua, ketika anaknya mau buat dosa dia akan ingat tuh tiba-tiba orang tuanya sehingga tidak mau melakukan dosa seperti itu. Oke, sekarang kita langsung aja. Ini teman-teman sibling semuanya pasti penasaran dan juga udah siap-siap kuota yang banyak teman-teman. Jangan di skip iklannya. Nih teman-teman nih Boki, jodoh itu sebenarnya artinya apa sih nih? Teman-teman pasti pingin tahu juga. Jadi kalau ditanya jodoh itu apa, teman-teman lihat undangan-undangan nikah. Di situ ada tertulis surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di situ diinformasikan bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Tujuannya adalah untuk kita merasa tentram, berkasih sayang. Jadi kalau ditanya tadi jodoh itu apa? Jodoh itu adalah pasangan yang memang sudah Allah tetapkan. Pasangan semuanya kan ada pasangannya. Ada hitam, ada istilah putih. kepantaran. Itu bener nggak Boki? Misalnya pekerjaannya nggak jauh-jauh dari si laki-laki tersebut. Maksud itu gimana Cindy tuh? itu mungkin sepupu ya. Nah ya, itu bener nggak? Jadi ini Menurut banyak bener. juga yang bertanya nih teman-teman sekalian. Ini pasti anak-anak muda suka Nah, iya nih. banget nih Serius, podcast, guys, serius. cerita-cerita percintaan. Banyak juga yang tanya, ini berkaitan dengan emang ciri-ciri pasangan yang baik buat kita itu seperti apa sih dalam agama Islam. Memang Rasul ingatkan kita pilih dari keturunannya, hartanya maupun fisiknya. Itu alamiah ya, memang biasanya manusia tuh senang dengan fisik yang cantik atau yang tampan. Walaupun itu memperbaiki keturunan ya Boki ya. relatif. Apakah itu juga boleh misalnya niat kita untuk memperbaiki Ya boleh keturunan kalau misalnya, misalnya? tapi kan menurut Boki ganteng, menurutnya belum tentu Oh ya, ganteng. relatif. Itu relatif. Setuju. Karena kalau kita cari yang kita nggak menarik dari wajahnya, gimana kita bisa bersama dengan dia setiap hari? Kalau misalnya cinta gitu. Kalau misalnya cinta ya berarti kan menurut dia yang paling cantik, dia yang Nah. paling ganteng. Jadi maksudnya kenapa salah satu indikatornya harus pilih yang cantik atau yang ganteng menurutnya itu? Karena supaya kita bisa melayaninya, bersikap Setuju. ramah, bersikap baik, santun. Coba kalau awal-awal nggak suka ngeliat mukanya, gimana kita bisa mengabdi kepadanya? Ada pertanyaan Boki, misalnya nih di mata seorang perempuan, laki-laki ini tampan, ya bersahaja, pekerja keras gitu kan, tapi dihadapkan kepada kedua orang tuanya si perempuan. Ini belum selesai, ntar dulu. Sebelum pertanyaan ini belum selesai jawabannya. Oh, iya. Karena ini penting. Jadi Rasul ingatkan, itu pilih dari fisiknya betul. Menurut Cindy, Arif paling ganteng. Menurut Boki, suami Boki paling ganteng dong. Nggak tahu menurut Ricky siapa yang paling ganteng ya. Ada aja. Jadi pilih fisiknya itu penting. Kemudian pilih dari hartanya. Itu juga nggak apa-apa, manusiawi. Karena kalau kita lihat memang uang bukan segalanya, tapi segalanya kadang-kadang perlu uang juga kan. Kita lihatnya buat berobat, buat pendidikan perlu juga. Kemudian lihat dari keturunannya. Ini penting karena kita lihat background keluarganya seperti apa, nasabnya seperti apa gitu ya. Karena ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi yang paling penting, Rasul ingatkan pilih dari agamanya. Agamanya ini salah satu artinya adalah dia punya akhlak yang baik, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pilih Sholatnya agamanya? dibenerin gitu ya? Sholatnya dijaga. Kenapa pilih agamanya? Karena kata Hasan Al-Basri, kalau dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu. Kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menzolimimu. Jadi orang yang taat beragama nggak ada tuh istilahnya KDRT tuh. Karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, dia nggak mau menyakiti istrinya misalnya. Ada juga yang sayang banget sama ibunya, jadi dia nggak mau menyakiti istrinya karena dia membayangkan ibunya atau adik perempuannya disakiti. Ada juga Ya, seperti bisa itu. juga begitu, itu akhlak yang baik kan. Karena kan ketika seorang Ansor tanya, ya Rasul, orang yang agamanya paling baik itu yang mana sih? Maka Rasul bilang, orang yang paling baik itu adalah yang akhlaknya paling baik. Kemudian tadi sini juga bertanya mengenai sepadan sekufu. Ya. Nah, sekufu itu penting juga. Sekufu ini, kenapa sih Rasul juga mengisyaratkan pilih pasangan yang sekufu atau sepadan, baik dari suku ataupun misalnya yang lain-lain gitu ya. Pendidikan misalnya. Ya, yang lain-lain itu sekufu. Kenapa? Karena untuk lebih memudahkan saja dalam berinteraksi dalam berumah tangga. Boleh nggak sekufu? Coba contoh-contoh. Misalnya orang Jawa sama orang Jawa menikah, itu kan adaptasinya lebih cepat dibanding orang Jawa sama orang mana misalnya, orang Sumatera misalnya. Boleh nggak menikah? Boleh, tapi kan perlu adaptasi. Misalnya antara orang yang kaya raya banget, kemudian sama orang yang nggak beradab, boleh nggak menikah? Boleh, tapi kan perlu adaptasi gitu. Ini terjadi kepada anak angkatnya Rasulullah, namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Jadi Zaid bin Harithah ini budak deh. Kemudian menikah dengan saudaranya Rasulullah, namanya Zainab binti Jahsy dari keturunan bangsawan. Menikah mereka karena ketaatan kepada Allah, tapi kemudian akhirnya berpisah.
bisa. Karena apa? Karena sama-sama saling tidak bisa Adaptasi. agak sulit untuk adaptasinya. Jadi ini mengajarkan tentang mencari yang sekufu, sepadan, walaupun beda, boleh nggak boleh, tapi harus adaptasi, harus sama-sama turun dan naik supaya bisa saling ketemu di tengah-tengah gitu. Setuju. Ada lagi? Akhirnya Cindy nih nikah sama Dokter Arif, sama-sama dokter, adaptasinya lebih mudah kan? Iya sih bener. Udah kayak ya udah santai aja gitu. Iya. Ada masalah diobrolin, dapat jalan tengahnya gitu. Tapi boleh nggak misalnya seorang dokter nikah sama apa yang pekerjaannya beda? Ya boleh, Boleh. tapi adaptasi gitu. Iya sih, sesama dokter jadi bahasanya biasanya ilmiah itu nyambung-nyambung aja gitu kan. Bahas pasien dan lain sebagainya. Udah, Boki? Sama Kim, Oh, ya Boki. gitu. Kayak gitu. Ada lagi? Sama nanti saya ditanyain itu apa? Ya, jadi luar biasa Islam mengajarkan kita. Jadi kita nggak usah susah-susah dalam nyari pasangan yang kayak gimana sih. Ya tentu saja dia saja berani meninggalkan Allah, satu hari nanti mungkin dia akan pasti berani juga meninggalkan ciptaannya Allah, hambanya Allah, yaitu dirimu. Udah dikenalin sama orang tua, terus orang tuanya mungkin dari feeling atau misalnya kurang ridho, itu gimana Mbak Ki? Dipertahankan atau ngikut Ya. aja? Kalau sholat istikharah itu katanya untuk mendekatkan jodoh dan lain sebagainya, menurut Mbak Ki gimana? Dan ciri-cirinya gimana? Kalau memang pilihan yang terbaik itu misalnya yang A misalnya, ciri-cirinya apa? Tapi yang jelas kita bisa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu terbaik di sepertiga malam terakhir. Tuh, langsung Mbak Ki, ta'aruf itu apa sih guys? Nih dijawab sama Mbak Ki.